Halo guys, balik lagi channel ini bareng aku Maximilian John, and thank you semuanya yang udah selalu nonton, udah selalu support, udah subscribe, like, comment, and share and whatever it is. Thank you so very much. Dan di video kali ini aku lagi pingin bikin comparison yang head to head antara Portra 160, 400, dan 800 nih guys. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton 3 videoku sebelum ini, yuk ditonton dulu aja biar kalian bisa mengikuti kira-kira prosesnya gimana sih pemotretan atau foto takingnya Portra 160, 400, dan 800 yang hari ini akan aku compare head to head ini. Buat informasi teman-teman aja, aku shotnya semuanya di Mamiya 65 di format 120 medium format ya. Dengan lensa 80mm f1.9 dan semuanya aku push di 1.9. Tambahan informasi juga bahwa waktu aku nge-shot, aku memang sengaja nge-shotnya dengan kompensasi exposure-nya aku overkan kira-kira 2 stop sampai 2/3 stop. So, kita langsung aja compare hasilnya di laptop. Dan guys, ini adalah image pertama dari Portra 160. Di image pertama ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, warna Portra 160 khas sekali ya, bahwa ada merah di shadow-nya, juga ada agak cyan di area highlight-nya, gitu. So, kita langsung compare dengan Portra 400. Ini adalah image pertama dari Portra 400, which kalian bisa lihat sendiri guys. Di Portra 400 ini warnanya khas sekali, dan kalau personally ya, aku kayaknya lebih prefer di Portra 400 daripada di Portra 160 gitu. Dan teman-teman bisa lihat di Portra 400 kalau dijejer warnanya jauh lebih soft, kontrasnya juga lebih soft, lalu area highlight warnanya lebih warm, nggak terlalu cyan, dan di area shadow juga lebih nggak terlalu coklat, nggak terlalu merah, ada kesan pastelnya sedikit, which kayaknya itu ya yang lagi dicari banyak orang hari-hari ini. Dan kita langsung lanjut compare untuk Portra yang 800. Ini adalah image pertama dari Portra 800 yang kalau aku jauh lebih suka Portra yang 800 sih guys. Mungkin nggak terlalu banyak perbedaan, orang-orang mungkin kalau sekilas ngeliat nggak akan terlalu agak kerasa, tapi kalau kita perhatikan lebih detail dan lebih zoom, di Portra 800 kayak warnanya lebih rich gitu. Di area shadow-nya agak ada hijau-hijaunya sedikit, jadi kesan vintage-nya itu lebih muncul kayak gitu. Dan otomatis karena dia Portra 800 ya, grain-nya pasti lebih banyak kayak gitu. So, this is image pertamanya. Kita lanjut ke image kedua guys. Di image kedua ini tampilan pertamanya adalah kita langsung melihat di Portra 160. Teman-teman pasti semua setuju bahwa foto ini cenderung agak kemerah-merahan menurutku karena banyak area shadow-nya, dan area shadow-nya lari ke arah merah. Mungkin itu memang karakteristik dari Portra 160 sih. So, foto ini akhirnya cenderung warnanya agak ke arah merah. Kita compare dengan di Portra 400 yang walaupun kita bisa melihat sebenarnya situasinya mungkin hampir-hampir sama karena modelnya rambutnya juga agak jatuh ke depan, which means akan banyak shadow sebenarnya di mukanya. Cuman memang agak sedikit ada pantulan, dan mungkin memang karakter dari Portra 400 pada saat di over 2/3 stops, shadow-nya masih lebih kuat, masih lebih keangkat kayak gitu. Jadi menurutku di foto ini warnanya jauh lebih netral daripada yang 160. Ini Portra 400. Dan pada saat teman-teman lihat, kalau kita compare dengan yang Portra 800, di mana banyak sekali shadow-nya, dan shadow-nya larinya ke hijau. Which buat aku sih, personally, yang second shot ini
kayaknya aku kurang prefer di Portra 800. Aku prefernya di Portra 400 kayaknya. Kita lanjut di foto ketiga, dan di Portra 160 kayaknya aku yakin teman-teman juga masih setuju bahwa di shot ini masih terlalu banyak merahnya, masih terlalu lari agak ke merah kayak gitu. Lalu di Portra 400 teman-teman bisa melihat lebih netral, masih tetap netral. Walaupun dengan situasi lighting yang mungkin agak sedikit berbeda dengan shot sebelumnya ya, tapi masih jauh lebih netral daripada Portra 160. Dan kalau teman-teman melihat di Portra yang 800 dengan lighting yang hampir-hampir sama semuanya, karena aku motretnya di jam yang hampir sama, mungkin cuma beda sekitar setengah jam mungkin. Dan di Portra 800 masih cukup netral dibandingkan Portra yang 160, dan tetap area shadownya ada warna hijaunya yang menurutku membuat warnanya lebih rich ya, kayak gitu, nggak cuma pastel gitu aja gitu. Ya balik lagi sih, semuanya ke selera ya. Kita lanjut di shot yang keempat. Di sini kayaknya mataharinya mungkin agak keluar sedikit. Jadi di mana area mukanya dalam tanda kutip kebanjiran cahaya agak lebih banyak. Tapi sekali lagi karakteristik Portra 160 tetap dengan kesan merahnya dia yang menurutku membuat foto ini kesan vintage-nya itu keluar sekali kayak gitu. Kalau kita compare dengan Portra 400 di foto ini, mungkin karena juga pas mataharinya juga lagi keluar di foto ini ya, shadownya lebih kebentuk, highlightnya juga lebih kuat kayak gitu, jadi kontrasnya juga meningkat. Tapi teman-teman masih tetap bisa lihat walaupun kontrasnya meningkat, area gelapnya lebih gelap, tapi masih lebih netral warnanya daripada yang Portra 160. Dan kita compare lagi dengan yang Portra 800 shot keempat, jauh lari ke hijau kayak gitu. Ya banyak hijaunya di area shadow. Berikutnya foto yang kelima, masih hampir sama ya, karakteristik Portra 160 memang agak ke merah vintage gitu. Lalu kita lihat yang Portra 400. Di sini mungkin mulai agak shifting sedikit ya. Teman-teman bisa lihat shadownya mulai lari agak ke magenta gitu, mungkin sedikit di area rambut terutama. Tapi di skin tone masih oke, masih acceptable. Kita lihat yang Portra 800, di mana Portra 800 masih tetap dengan khasnya Portra 800, lalu ada hijaunya dan warna hitam rambutnya agak sedikit berubah, agak ada hijaunya juga seperti itu. Kita boleh lanjut lagi foto ke-6 dari Portra 160. Di foto ini menurutku shotnya agak sedikit over, mungkin karena mataharinya juga pas keluar. Tapi di sini kita akhirnya bisa ngelihat bahwa Portra 160 kalau agak over lagi, merahnya malah agak hilang. Mungkin memang tetap keluar sih di area dagunya kayak gitu, tetap keluar merah-merahnya karena itu memang ciri khasnya 160 ya. Tapi dengan kondisi yang agak di-overkan, tonal merahnya agaknya lebih berkurang di Portra 160. Kita lihat di Portra 400, tetap yang menurutku yang paling nice dan enak dilihat ya Portra 400 ya. Warnanya netral, mungkin cenderung agak ke biru sedikit, tapi sangat nice, masih sangat soft dan sangat enak untuk diterima dari highlight dan shadownya. Kita lanjut ke Portra 800
yang mana selalu ada tonal hijaunya, agak ke hijau sedikit, tapi skin tone dan highlightnya tetap enak. Dan mungkin dalam foto kali ini ya, kayak kesan vintage-nya juga agak-agak keluar sih, menurutku tetap asik lah, kayak gitu. Lanjut foto berikutnya. Yang pertama kita tampilkan Portra 160. Ini mirip dengan foto yang sebelumnya ya, hampir-hampir sama, dan kesannya juga hampir-hampir sama. Kita lihat di Portra 400. Kalau teman-teman melihat posisi lightingnya kira-kira hampir sama di Portra 160 dan Portra 400 ini, tapi warnanya langsung beda sekali, kayak gitu. Portra 400 kayaknya film yang sangat sangat aman untuk dipakai di semua situasi lighting kayaknya 400. Dan kita lihat yang 800. Mungkin shot ini aku lebih banyak ngambil di area shadow, jadi kecenderungannya memunculkan tonal shadownya, yaitu warna agak-agak ke hijau dan mungkin juga ada kuning-kuningnya sedikit. Tapi ya akhirnya menunjukkan sekali karakteristik dari Portra 800 seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah Portra 160. Di area highlightnya semakin lari ke cyan, kayak gitu. Kita compare dengan Portra 400. Mungkin di shot yang Portra 400 kali ini teman-teman semua bisa ngelihat bahwa kondisinya semakin kontras. Itu berarti mataharinya pada saat pemotretan ya, mungkin ya, aku juga agak lupa, semakin muncul pada saat itu, pada saat aku shot ini. Semakin muncul mataharinya, that's why antara highlight dan shadownya semakin kerasa, kayak gitu. Jadi kontrasnya pun meningkat seperti itu. Tapi tetap walaupun kontrasnya naik, highlight dan shadownya kelihatan sekali, warnanya tetap netral sih, nggak lari kemana-mana. Dan kalau kita lihat di Portra yang 800, tetap gasnya Portra 800. Ya, kembalilah personal reference aja, teman-teman lebih suka yang mana, lebih nyaman pakai yang mana, dan kembali ke konsep juga sih, teman-teman pengen konsep fotonya seperti apa, kayak gitu. Foto terakhir di Portra 160, aku cuma menampilkan 9 foto ya teman-teman ya, yang menurutku yang layak lah kita compare. Dan teman-teman bisa melihat bahwa di foto ini shadownya banyak sekali, that's why area foto ini larinya ke merah, ke tonal merah, karena memang shadownya lagi banyak di foto ini. Dan ini adalah foto terakhir dari Portra 400. Tetap warnanya tetap netral, tetap nyaman dilihat, tetap enak. Lalu kita lihat Portra 800, dan ini adalah Portra 800-nya. Dimana kalau aku melihat dari semua shotnya Portra 800 ya, kayaknya rata-rata kesannya tuh lebih dreamy kalau menurutku. Lebih kayak ada softnya, mungkin sharpness-nya nggak setajam Portra 400 dan 160. Ya kan, salah satunya karena dia ISO tinggi ya teman-teman ya. Dan akhirnya memunculkan kesan agak lebih dreamy dibandingkan Portra-Portra yang lain. Termasuk warnanya, campuran antara shadow yang tonalnya agak lari ke hijau dan highlightnya yang ada cyannya dikit, ada kuningnya juga, kayak gitu. So I think if you wanna get a dreamy look, you better use the Portra 800. Tapi pada saat kita lihat di Portra 400, kayaknya semua shotnya, semua fotonya itu larinya ke warna-warna yang agak-agak netral gitu sih. Dan aku merasa kayak kalau memang pengen bener purely beauty shot, cari skin tone yang cantik, terang, bright kayak gitu, warna skin tone-nya skin tone normal, kayaknya larinya ke Portra 400.
daripada teman-teman pingin segala sesuatu yang lebih vintage, lebih terkesan kayak old school kayak gitu, lebih ada ide-ide unik-unik kreatifnya gitulah. Kayaknya Porter 1660 adalah go-to-nya untuk sesuatu yang lebih vintage. Kalau teman-teman lihat dari fotonya, kayaknya rata-rata semuanya kesan vintage-nya muncul sekali, kesan tuanya muncul kayak gitu. So basically semuanya kembali lagi ke kita, konsepnya kita mau bagaimana, seperti apa, jadi kita bisa menentukan film apa yang mau kita pakai dengan kompensasi exposure berapa yang akan kita pakai. So saya Maximilian John, and thank you semuanya udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa menambah informasi dan ilmu kita semua. And seperti biasa, happy shooting guys!